Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sadar atau tidak sadar bahwa seseorang yang menyadari bahwa dia punya kesalahan, itu hidup dalam ketakutan. Atau bisa juga dikatakan hidup tidak dalam kebebasan. Sepertinya ada sesuatu yang menyandera dia. Ada sesuatu yang mengikat dia. Masih ingat nggak saya pernah cerita tentang dua orang anak? Satu ketika anak umur 5-6 tahun begitu, dalam rumah dia bermain-main bola, tendang sini, kemudian bolanya nyasar, nyenggol vas bunga kesayangan mamanya, yang dari keramik begitu, kemudian jatuh, vas bunga itu pecah. Waduh, si adik ini mulai mikir, aduh ini kesayangan mama ini. Tapi dia pikir, aduh syukur, dia lihat kiri kanan, syukur nggak ada orang. Dia mulai ngarang cerita, nanti aku kasih alasan mama bahwa yang mecahin adalah kucing, meong. Dia mulai bersihkan semua, dia buang di tempat sampah. Nah waktu mamanya pulang, siang-siang, dia yang lebih dahulu punya inisiatif dekati mamanya. Mama, vas bunganya mama jatuh loh, disenggol sama meong. Tapi adik udah bersihin kok. Adik mamanya bilang, aduh adik pintar. Oke, nggak apa-apa dek. Tapi dia nggak sadar kalau abangnya tahu kejadian itu. Abangnya tahu kejadian itu ya. Tapi abangnya sengaja simpan. Rupanya abangnya pengen gunakan kesalahan ini untuk memeras adiknya. Akhirnya saudara, besoknya mereka sama-sama punya roti dikasih mamanya. Abangnya minta, dek bagi dong dek. Adek, oh abang juga kan punya. Iya. Kan nggak apa-apa, abang minta bagi lagi. Nggak mau, meong. Apa meong? Kasih tahu mama lo yang kemarin. Si adik mulai sadar, rupanya ada saksi mata. Akhirnya saudara, dia bagi juga dengan sungut-sungut. Besoknya gitu juga terjadi. Adiknya punya jajan, minta sama abangnya. Nggak dikasih, meong, dikasih lagi. Sampai lama-lama dia berpikir, sampai kapan saya menjadi mainan abang saya? Gara-gara saya menyimpan kesalahan. Satu ketika dia tersadar, dia pikir begini, saya mau selesaikan dengan mama lah, supaya nggak jadi perasaan terus saya kan gitu kan. Akhirnya diam-diam dia temuin mamanya di kamar. Mama, adik mau minta maaf. Loh adik ada apa? Sebenarnya yang pecahin vas bunganya mama bukan meong tapi adik. Maksudnya gimana? Iya adik main bola. Aduh dek, kok nggak dari kemarin-kemarin kamu kasih tahu mama. Udahlah nggak apa-apa dek, tuh udah pecah mau diapain lagi. Wah senang dia, senang. Kemudian dia keluar, dia nggak kasih tahu abangnya kalau penjelasan sudah selesai. Besoknya abangnya pengen minta makanannya lagi, dia kata, enggak, meong katanya lagi. Kasih tahu mama, kasih tahu. Ya, karena apa? Karena ada penyelesaian. Saudara tahu, hal yang sama juga Tuhan ingin lakukan bagi kita. Kenapa kita takut sama Tuhan, bersembunyi dari Tuhan, lari dari Tuhan? Karena kita nggak berani menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan. Satu contoh di Taman Eden, sudah saya sampaikan beberapa minggu lalu, saudara, ketika Tuhan datang ke Taman Eden, apa yang terjadi? Adam bersembunyi. Dia kata, aku takut. Padahal harusnya kan Tuhan datang, dia samperin aja Tuhan. Dia katakan, Tuhan saya punya salah, saya melanggar perintah Tuhan, kan selesai. Ini enggak, dia bersembunyi. Akhirnya terhukum, saudara. Nah karena itu hari ini, saudara, namanya kesalahan tetap kesalahan dan Tuhan ingin selesaikan. Tetapi ada satu istilah yang bagus, mungkin kita tidak pernah menduga kalau Tuhan itu mau memperkarakan kita. Nah ini berperkara dengan Tuhan. Mari kita lihat Yesaya 1:18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara mungkin pikir, apa ini kirmisi, apa kain kesumba? Apapun itu saudara. Artinya apa? Mau semerah apapun dosamu, aku bisa buat putih. Ayo kita berperkara. Artinya begini saudara, biasanya kebiasaan kita manusia, kalau kita perkarakan seseorang karena kita ingin menyudutkan orang itu, menekan orang itu, menghukum orang itu, betul? Tapi Tuhan beda. Dia perkarakan kita bukan ingin menghukum, tapi ingin menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Berhubungan dengan dia. Supaya nggak meong.
Kayak cerita tadi saudara. Supaya kita plong ketemu Tuhan. Nggak takut dalam hidup ini. Itu yang Tuhan mau saudara. Karena itu cara berpikir Tuhan itu sangat berbeda dengan cara berpikir kita manusia saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu dia nggak perlu kehormatan lagi dari kita karena dia sudah terhormat. Dia nggak perlu kemuliaan karena dia sudah mulia. Dia nggak perlu penghargaan karena dia sudah sangat berharga. Kenapa kita sering berperkara sama orang? Karena kita merasa kemuliaan kita dinodai, kehormatan kita mulai diganggu, betul? Sehingga kita dengan alasan memperjuangkan nama baik, kita mulai bertarung. Tapi Tuhan nggak perlu. Justru Tuhan ingin memulihkan reputasi kita. Itu kepentingan Tuhan bagi kita. Jadi kalau dikatakan marilah kita berperkara. Artinya apa? Apa sih dalam hidup kamu yang selama ini membuat kamu tertekan? Apa sih dalam hidup kamu selama ini membuat kamu itu nggak leluasa? Yang membuat kamu nggak bisa apa-apa? Ayo kita selesaikan sama-sama. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau. Tuhan nggak mau kita bersembunyi terus. Karena merasa bersalah, merasa ini. Tuhan nggak mau saudara. Yang Tuhan ingin, ayo kita selesaikan ya. Ayo kita berperkara yuk. Seperti apa sih dosamu? Merah seperti apa sih? Seperti apa kira-kira kesalahanmu? Ayo kita selesaikan. Ayo kita selesaikan. Nah memang dalam kitab Nabi Yesaya saudara, ada beberapa dosa mereka yang mereka lakukan. Nah kita coba lihat ya, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan begini, dosa umat Tuhan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Bayangkan saudara, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Kenapa dikatakan tidak sungguh? Sebenarnya masalahnya bukan di persembahannya, tapi orangnya yang nggak sungguh-sungguh. Tuhan mau kalau orang bawa korban pada Tuhan, bawa persembahan pada Tuhan, beribadah pada Tuhan, itu sungguh-sungguh, hatinya terbawa. Sungguh-sungguh. Jadi bukan seolah-olah seakan-akan setengah hati. Satu contoh misalkan, kita sekarang ada dalam ruangan ini. Saudara sungguh-sungguh nggak sama Tuhan? Saya yakin saudara sungguh-sungguh. Saudara tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga, tinggalkan kesibukan. Mungkin tadi orang katakan, mau kemana? Gereja. Oh nanti aja lah saudara. Enggak, aku gereja dulu. Saya percaya. Nah ketika saudara berani melangkah dengan sungguh-sungguh, itu yang Tuhan mau. Tapi orang-orang Israel, persembahanmu nggak sungguh-sungguh. Nah kenapa saudara? Kalau kita nanti lihat berikutnya, lihat ya. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaan itu penuh dengan penuh kejahatan. Kenapa mereka buat perayaan tapi Tuhan nggak tahan melihatnya, Tuhan benci pada mereka. Penuh kejahatan. Sambil satu analogi seperti ini saudara. Katakanlah saudara buat acara, pestakah atau apakah. Kemudian saudara serahkan pada IO kah atau panitia. Saudara pesan, saya mau begini. Kemudian saudara percaya pada mereka. Nah ternyata mereka tidak buat seperti maunya saudara. Saudara kecewa nggak? Kecewa nggak? Karena saudara yang punya pesta. Saudara bisa bayangkan nggak? Ibadah itu pestanya siapa? Tuhan. Ketika kita nggak sungguh-sungguh, siapa yang kecewa? Tuhan. Karena itu saudara, 1 jam aja sungguh-sungguh lah ibadah ya. Sungguh-sungguh. Bolehlah sisihkan semua kesibukan yang lain kalau di rumah Tuhan 1 jam aja. Buat komitmen Tuhan, 1 jam ini saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kecam sama mereka. Secara fisik kayaknya mereka buat ini, buat itu, bawa ini, bawa itu. Tapi kamu gak sungguh-sungguh. Kamu gak sungguh-sungguh. Nanti kita lihat saudara, di dalam ayat berikutnya lihat ini ya. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Tadi saya jelaskan ya, seperti kita punya pesta dan orang malah merusak pesta kita, kira-kira begitu. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa,
Aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Artinya apa? Saudara masih ingat Yesus pernah katakan begini. Kalau kamu ingin persembahkan sesuatu pada Tuhan, tapi tiba-tiba teringat di hatimu, engkau punya masalah dengan sesamamu. Pulang aja dulu, selesaikan dengan dia, baru kau balik. Karena apa? Salah satu munafiknya kita umat Tuhan adalah, kita suka minta ampun sama Tuhan, tapi kita nggak mau mengampuni orang. Itu munafik. Kalau kita bersalah, kita kepengen langsung diampun. Tapi kalau orang bersalah sama kita, susah sekali kita mengampuninya. Hampir sama. Karena itu doa Bapa kami mengajarkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Tuhan mau apa yang kita inginkan itu juga kita lakukan. Di mata Tuhan juga sama, saudara. Nah, kenapa sebenarnya apa yang membuat Tuhan nggak mau dengar mereka berdoa? Karena ternyata ada hal-hal yang mereka lakukan yang Tuhan benci. Jadi saudara menyelesaikan masalah dengan Tuhan perkara tadi itu, kita kerjakan bagian kita, itu yang umum dikatakan orang. Tanggung jawab kita apa? Baru Tuhan lakukan tanggung jawabnya Tuhan. Tanggung jawab kita apa? Lihat, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Apa yang dimaksud perbuatan jahat? Perhatikan, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, titik koma. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, titik koma. Belalah hak orang-orang, anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Berbuat baik, maksud Tuhan sebenarnya bukan hal yang sulit. Jangan hidup dalam kekerasan, jangan hidup dalam pemerasan. Melihat orang yang lemah, harusnya kita datang untuk melindungi dia, untuk membantu dia, untuk menolong dia. Bukan justru mengambil keuntungan dari kelemahan orang. Itu yang dianggap Tuhan kejahatan, saudara. Orang tidak berdaya, malah ditekan. Hati-hati, saudara. Kalau saudara dipertemukan dengan tidak berdaya, harusnya saudara ambil sikap, saya harus lindungi orang ini. Saya harus jaga orang ini. Saya harus bela orang ini. Bukan mengambil keuntungan dari kelemahannya. Yesus satu ketika, saudara, katakan pada orang Farisi, dia katakan, kamu itu jahat. Karena ketika aku lapar, kamu nggak kasih aku makan. Aku sakit, kamu nggak kunjungi aku. Mereka katakan, loh, kapan kamu lapar? Kapan kamu sakit? Apa Yesus katakan? Kamu tahu nggak? Apapun yang kamu lakukan bagi seseorang paling hina ini, itu untuk aku loh. Artinya apa? Yesus posisikan dirinya selevel dengan orang paling hina. Itu caranya. Nah, orang-orang Israel di masa lalu, saudara, sering terjadi pemerasan. Satu contoh kenapa Habakuk berdoa begitu keras kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kau tunjukkan ketidakadilan? Berapa lama lagi Tuhan? Itu Habakuk. Kenapa? Melihat ada banyak ketidakadilan, saudara. Harusnya fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda, orang lemah itu harus menjadi tempat berbuat kebaikan. Simple, saudara. Simple. Mari kita mulai hal yang sederhana, saudara. Kita mungkin merasa, oh saya kalau lihat ke atas, saya kayaknya masih banyak kurang. Saya masih banyak dibantu. Iya, kalau lihat ke atas, lihat ke bawah. Berapa banyak orang yang sebenarnya saudara bisa bantu. Betul, saudara? Ini saya dulu pernah katakan begini. Dulu ya. Saudara, kalau makan bersama keluarga di satu restoran, sekali makan berapa habis? Oke, sekian, nggak usah sebut angka, karena selera masing-masing beda. Tapi setidaknya lumayan lah, betul? Saya katakan begini, pernah dulu saya tantang, dan ada orang yang merespon. Bersediakah Anda yang mungkin Anda punya jadwal makan bareng keluarga sekali seminggu dengan jatah sekian rupiah sekali makan? Coba ubah sedikit, saya bilang.
Ambil restoran yang mungkin levelnya setengah dari target saudara. Selisihnya itu ambil kasih orang yang membutuhkan. Bahkan saya katakan di desa sana ada pendeta yang jemaat hanya kasih dia singkong, hanya kasih dia pisang, tapi dia setia di desa di pedalaman. Sehingga ketika mereka sakit nggak tahu mau berobat kemana karena nggak punya apa-apa. Saya menemukan beberapa orang. Saya katakan, bukankah ini jadi objek kita harusnya? Hanya kita sisihkan sedikit aja sekali makan, tapi dia bisa hidup selama sebulan. Gimana saudara? Tapi kita punya nggak niat itu? Itu yang Tuhan mau. Mari kita berperkara. Kalau kita belum punya hati melihat orang-orang yang lemah itu, belum tergerak hati kita, Tuhan kata, yuk kita berperkara, yuk. Itu sebuah kejahatan loh. Sebuah kejahatan. Makanya kamu berdoa, aku nggak mau dengar. Aku nggak mau dengar. Jadi saudara-saudara, simple. Dari sisi kita, ayo, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang lama-lama oke lah. Ayo kita mulai belajar. Mari kita mulai belajar. Amin, saudara. Nah, baru dari sisinya Tuhan, baru Tuhan katakan ayat tadi. Sekarang mari kita berperkara. Kalau itu udah kau lakukan, maka apapun itu merah, apapun aku bersihkan. Aku buat engkau putih. Dan kalau semua sudah putih, akibatnya apa? Hasilnya apa? Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Saudara-saudara, memakan hasil baik, mendapat hal-hal yang baik, menerima hal-hal yang baik, ini nggak bisa didefinisikan, saudara. Betul? Tidak bisa dihitung dengan rupiah. Menerima hal yang baik dalam hidup. Menerima hal yang baik. Wow. Saya orang perantau, saudara. Dulu saya di Jawa cukup lama. Tapi saya selalu menerima kebaikan orang. Jadi saudara, kalau di perantauan kita, sekecil apapun kebaikan orang kita sangat hormati, saudara. Bahkan saya mulai jadi melayani Tuhan sejak umur 19 tahun. Ya, udah lumayan lama. Jadi kalau menghitung kebaikan Tuhan itu, saudara, susah diceritain. Banyak hal tidak terduga. Tiba-tiba sampai di sana kok jadi begini, gitu. Aduh Tuhan kok jadi begini ya. Sehingga saya selalu katakan sama istri saya itu sangat dimanja Tuhan loh. Saya mulai cerita dari masa remaja. Tuhan, istri saya katakan, saya juga. Oh, saya bilang kalau gitu kita sama-sama dimanja Tuhan. Tapi coba lihat saudara, kadang kita nggak menduga. Kalau saudara baca di Mazmur 31, di sana Daud katakan begini, alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau. Dilanjutkan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku terbuang dari hadapanmu. Ternyata engkau mendengarkan seruanku minta tolong. Engkau menyatakannya ketika aku dalam kesesakan. Nah coba lihat. Berapa kali saudara merasa nggak tahu mau buat apa, tapi tiba-tiba Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Bukankah itu yang saudara rindukan sebagai anak Tuhan? Ini janji Tuhan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik di negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang, jadi korban. Permainan orang, saudara. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya, ini janji Tuhan. Ayo mari belajar saudara-saudara. Hidup dalam kebaikan Tuhan. Saudara, saya ingin katakan lagi tema kita tahun ini apa? Grace for grace. Kasih karunia demi kasih karunia. Kebaikan demi kebaikan. Sekarang kita sudah setengah tahun jalani 2024. Berapa banyak kebaikan Tuhan sudah saudara simpan dalam hati saudara. Yang sudah saudara koleksi dalam daftar saudara. Waduh, saya dapat kebaikan ini, kebaikan. Dan itu belum habis. Belum habis. Masih banyak kebaikan Tuhan bagi saudara. Saya mengimani itu, saudara. Saya mengimani. Sehingga nanti, saudara,
Di Desember kita Natal, kita celebration apa atas semua kebaikan Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Terlalu banyak. Tapi Tuhan simple. Ayo berperkara gitu. Artinya begini, jangan simpan kalau engkau punya kesalahan, kalau engkau kelupaan melakukan apa yang Tuhan mau, jangan. Segera datang pada kita selesaikan, kata Tuhan. Kita selesaikan. Kita selesaikan. Seperti apapun dosa itu, kita selesaikan, kata Tuhan. Begitu bahagia kita punya Tuhan yang mengingatkan kita kesalahan tapi bukan untuk menghukum, tapi untuk mengampuninya, untuk menyelesaikannya. Amin, saudara. Berbahagialah saudara yang hari ini mendengarkan kembali janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.